Alhamdulillahi ala ni'amihi minad dhahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala jalla sallallahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Dua iman para sepuh, bapak-bapak, kali ibu-ibu yang saya hormati. Sebelumnya kumaha bapak-bapak, ibu-ibu dari Rahman. Mudah-mudahan yang diberi kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan terus diberi kesehatan juga saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang sakit. Semoga Allah cepat menyembuhkannya dan bisa berkumpul dengan kita di sini. Dua iman, sepertinya Pak Ustadz Ade harus berpikir kembali ini ya. Harus memeras otak untuk memperbesar masjid ini, masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan kita doakan nanti, apalagi di bulan Ramadan, saat dimana mustajab doa. Kalau ibu bapak-bapak ngaduka, mudah-mudahan masjid biasa ini masih suara lantai, ini dua, biasa kemang 4-5 lantai nggak ngolip kalau ini. Sangat istimewa untuk amalin di masjid ini. Karena seperti apa yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana. Sesungguhnya tiada lain orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Pada saat ini Rasul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Ini mudah-mudahan iman sekarang kita ini sedang bertambah. Makanya masjid sampai ke depan penuh ya. Iman sedang bagus, sedang plus, bukan sedang low. Bukan tanggal 1, tanggal 2 kita bulan orang. Semangat kan ya masjid. Di sana terus bulan kolot mah favorit. Alhamdulillah dengan wasilah Pak Ustadz Ade, kemudian Kang Haji Dedi, kakak saya bisa dipertemukan dengan riwayat iman semua di jamaah Masjid Al-Hikmah Cibuntu. Yang saya tahu Cibuntu itu, kalau saya beli tahu ya di rumah, ya ternyata benar. Jadi bukan gosip ya, di Cibuntu itu banyak tahu. Mudah-mudahan Pak Ustadz Ade mendengar ini curhatan saya. Saya tahu. Jadi memakmurkan masjid bergantung keimanan. Kadang-kadang iman kita sedang rendah, aduh masjid di Harore. Nah, iman kita sedang tinggi, masjid menjadi sebuah semangat baru. Mudah-mudahan selalu kita ini dicas kalau baterai HP itu dicas. Nah, salah satu untuk mempertebal iman adalah kita berkumpul seperti ini di majelis taklim, majelis ilmi. Taklim itu kan sebuah kumpulan orang yang di sana belajar untuk mengerti nilai-nilai hidup, itu taklim. Karena belajar Islam itu ada tahdid, latihan, kemudian tarbiyah, pendidikan. Nah, seperti anak-anak Iqra yang suka membaca tahfidz, tahsin Quran, ini tarbiyah. Nah, kalau kita ini namanya taklim. Kita mengerti nilai hidup dari sinilah, dari belajar Al-Quran dan hadis. Dan salah satu tujuan taklim ini, setelah orang pulang dari taklim itu tidak ada lagi kebingungan. Jadi kalau ibu nanti pulang, bapak dari pengajian ditanya, "Hari Ustaz tadi nerangkan naon?" Bingung saya lieur, itu bukan taklim. Jadi datang ke masjid karena bagi lieur. Harusnya minasaki ilal yakin, kata Rasul, ketika kita datang ragu,
pulang dari sini yakin. Nah itulah takwa. Salah satunya adalah yang kedua, kita bisa memakmurkan masjid. Karena orang yang mewakafkan masjid ini dapat pahala. Pahalanya mengalir menjadi sedekahun jariyatun, sedekah jariyah ketika masjidnya itu dimakmurkan. Ari ngamakmurkan masjid teh sanes minuman masjid kumpul. Tapi salah satunya adalah menghidupkan nilai-nilai ibadah di dalam masjid. Alhamdulillah insyaallah di al-hikmah mah pinu. Salat subuh oge pinu. Wa amin. Wa amin. Mudah-mudahan ini pinu dengan jamaah ya, dengan bapak-bapak yang ke masjid. Insyaallah Pak Ustaz ada 2 jajar di kalau salat subuh di sini. Wah lambung. Kayak kan masjid ada 2 jajar, 2 dijajar-jajar, 2 aneh gitu. Tawe nu ada jeung imam jeung makmum 2an. Dari budak orang ke mana di anu ada teh pak kolot deui apa ada ibu. Dari sorak geus pepegatan teh. Allahu akbar. Somat. Salah deh. Salah diri kebenaran Allahu somat. Nah ganti, sok silakan ganti. Ada kaderisasi, ada pemuda yang pejuang suku. Silakan ke masjid subuh. Bapak, abah mau kelirin heula. Saya mau ada. Silakan. Beri kesempatan kepada kader-kader muda. Abah mengadamukeun gitu kan. Gimana? Memakmurkan masjid. Silakan, harus ada kader-kader muda yang mengganti. Karena buat apa kita menanam? Kalau tanpa setelah orang yang menanam itu tidak ada orang yang memelihara. Itu fungsi dari kader generasi berikutnya. Ya mah di masjid tersebut senior deui. Udah marah-marah tinggal. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di sini. Hikmah itu ada pemuda pejuang sunnah. Iwatu iman rahimakumullah. Nah, itu salah satu pesan dari seorang ketika kita mensedekahkan harta kita di masjid, artinya masjid itu harus dipergunakan sehingga turun pahala dari mereka. Itulah yang disebut dengan sedekahun jariyah. Dari Adam saja kan itu sudah menandakan ada kader. Dan ketika ada sepuh teh apa? Ayat panjang halus. Asyhadu an la ilaha illallah. Akbar. Asal geus tadi Allahu Akbar. Adan ponong balik deui ka Allahu Akbar. Geus poho ka ditu ka dieu. Silakan lah. Insyaallah ini ada kader-kader muda. Lihat. Berseragam. Ini juga Kang Haji juga ada. Iwatu iman, nah saya sudah buat makalah. Ini coretan-coretan walaupun ini tidak sempurna, Bu. Pas kapasian sadayana bungkus cengeng. Aya. Nah, isi uwe video lumayan cenah Ustaz bare bungkus cengeng kabareng. Dan mudah-mudahan ini bernilai walaupun jauh dari sempurna. Saya tadi fotokopi. Nah, kenapa saya buat makalah ini supaya apa yang saya sampaikan tidak jauh dari itu, tidak liar. Ini karena berkaitan dengan sebentar lagi, tidak lebih sekitar 2 minggu atau beberapa 20 hari menjelang Ramadan. Nah kita bersiap-siap untuk menyambut tamu agung itu. Rasul menyebut Sayyidus Suhur sebagai rajanya bulan. Makanya kita sebagai penerima yang akan kedatangan tamu, kita siap-siap 20 hari sebelum. Bagaimana yang kita persiapkan? Mungkin ibu-ibu mah tos siap-siap Ustaz di pasar geus macet aya nama siap-siap eta makanan babanya tuh. Bapak isu-isu di ngagarawan cek Ustaz 20 poe deui. Ai mah mana wacanan ribut. Tuntut ti ayeuna. Naon dituntut? Baju yang mudah. Eta nu disiapkeun ti sanes. Mak dicenacan ka sorang tiba heula hayang meuli kutang tangan panjang. Nya bapak oge cenah rek meuli batik gambar Manchester United. Can ka sorang wae. Batik polos. Apakah itu yang kita persiapkan? Tentu saja bukan.
Nah, salah satunya adalah dengan taklim ini kita persiapkan apa yang mesti kita perbuat, kita amalkan nanti di bulan Ramadan. Nah, salah satu judul di atas rukun syarat saum serta sunnah-sunnahnya. Sunnah ini bukan sunat dan wajib ya, karena nanti itu kaitannya dengan hukum. Tapi sunnah di sini adalah tata cara Rasulullah. Karena kan Rasulullah itu ahli surga. Nah, kita pun pasti mengikuti Rasulullah yang sebagai ahli surga. Sunnah itu tata cara. Apa yang Rasulullah lakukan pada bulan Ramadan, nah kita ikuti. Di atas syarat wajibnya saum puasa itu, ini mungkin sudah kita kenal. Ini sebagai syarat karena sesuatu itu dianggap sah ma yastami'u ruknu wa syartu. Dalam kaidah usul fikih, kalau rukun dan syaratnya terkumpul maka ibadah sah. Jadi dua, kalau kita ibadah itu ingin sah maka syarat dan rukun harus ada. Contoh, syarat sah sholat itu wudu. Kalau sholat tidak wudu berarti tidak sah. Nanti ketika kita sholat melaksanakan sholat, rukunnya bagus, fatihahnya bagus, kemudian sujudnya, rukunnya, atahiyatnya bagus, tapi itu wudu, tetap saja tidak sholat. Ulah dikasih kabayan, ke sholat hitun, kabayan cenah hitun, tetap ke sholat batal, bayar dan wudu. Nah, itu sholat berarti dari awal juga karena tidak berwudu, maka wudu itu syarat sah sholat. Contoh lain, syarat sah sholat itu apa? Menutup aurat. Jadi yang wajib itu adalah menutup aurat. Ibu-ibu wajib menutup aurat. Jilbab itu tidak wajib, karena jilbab itu adalah salah satu alat untuk menutup aurat. Pokoknya auratnya tertutup sah. Kan ini jilbab itu kan ihsan. Jilbab ini adalah modifikasi untuk menutup aurat. Jadi ibu kalau menutup aurat, ibu-ibu itu kan auratnya hanya wajah dan telapak tangan. Cukup ini tidak terlihat, cukup yang terlihat wajah dan telapak tangan sudah sah sholat. Bisa cenah abdi mah balik ke masjid, balik ngiring tarawih teh teu gaduh mukena. Mukena itu kan hanya untuk alat penutup. Silahkan tutup pakai apa saja, Bu, asal terlihat muka dan telapak tangan. Jadi ibu sah tarawehan nganggo karung oke. Karung bolongan dua gitu, Bu. Asal menutup aurat. Paling cepat Ustaz ada teh eta aya karung maju. Asal untuk menutup aurat. Itu syaratnya. Kalau laki-laki auratnya mana? Laki-laki auratnya pusar sampai lutut. Berarti kalau laki-laki sholat hanya memakai kolong sah. Bahkan ada dalam hadis lain Rasulullah itu pernah terlihat pahanya. Artinya ada dua hadis yang menerangkan dari pusar sampai lutut itu tertutup, dan ada juga hadis yang menerangkan hanya kolornya saja, karena paha Rasul pernah terlihat. Kalau saudara ade jadi imam taraweh nama kolor hukum sah. Ada daerah, ada hubungan di daerah. Ayo jemaah, kumpul ada nisa, kalau yang dibuligi nama kolor. Jadi imam kalau saudara ade tadi payung ya. Allahu Akbar. Bari si kolor tadi gembrong sireum. Urut menelapnya kolornya dipakai elap kolak. Kira-kira eta si ibu. Sirup gitu. Silakan. Tapi kita kembali lagi kepada adat yang ada di kita. Adat itu al-adatul muhakkamah, bahkan adat itu bisa jadi hukum. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan Allah masa seperti itu? Tapi secara hukum boleh. Jadi tong lepatkeun upami aya jami ada seseorang sholat
dia hanya tertutup aurat saja. Nah, di sini disebutkan di dalam tulisan salah satu syarat wajibnya puasa itu adalah Islam, kemudian dia berakal, sudah akil balik. Kalau perempuan batas akil balik itu ketika sudah menstruasi, itu akil balik. Kalau laki-laki sudah mimpi naon bro? Kade mimpi naon? Mimpi di udah turing. Habis mimpi di udah turing, acan mah. Akil balik mimpi itu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Sebenarnya mau diterangkan bagaimana mimpi basah. Nanti saja kalau saya ada tanya. Akil balik seorang laki-laki, perempuan menstruasi. Nah, itu sudah wajib puasa. Kemudian yang keempat, mengetahui akan wajibnya puasa. Jadi dia mengetahui berdasarkan ilmu tentang wajibnya puasa. Nah, kemudian syarat sahnya puasa. Nah, tadi itu syarat berpuasa. Yang kemudian ada syarat sahnya. Ada dua. Satu, dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Artinya kalau perempuan haid, nifas itu tidak boleh puasa. Nah, cenah ada hubungan naon cenah haid jeung nifas sareng puasa. Da kuat tahan lapar, itu sudah aturan Allah. Walaupun ibu kuat misalkan berpuasa, tapi ketika haid dan nifas, aturan Quran tidak boleh puasa, ya tidak. Itu sudah aturan. Kita tidak bisa memaksakan. Syarat ini adalah syarat terkena diwajibkan puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa. Yang kedua, berniat. Jadi ada niat. Nah, niat ini dengan melaksanakan sahur saja, itu sebetulnya kita sudah berniat puasa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat. Dan niat berpuasa itu orang dengan melaksanakan sahur saja sudah niat. Bahkan kalau ketika saum sunat itu niat itu nanti siang hari bisa. Misalkan Bapak setelah sholat subuh ke dapur ke aya tuang ante Bapak terus tegadut teu barang tuang we. Pas siang jam 10, pamong bade puasa sunat we, mangga. Itu jadi berniat kemudian untuk puasa sunat. Tapi kalau untuk puasa wajib dengan makan sahur saja, berarti kita sudah menetapkan niat. Nah, di kita ada yang dibaca pada malam hari niat itu. Itu adalah tabiyyid. Tabiyyid itu menetapkan. Nah, kemudian rukun puasa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa itu adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Mulai dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq, setelah salat subuh, masuk adzan subuh, itu sudah fajar shadiq. Itulah awal puasa Ramadan dalam hal ini. Hingga terbenamnya matahari sampai maghrib. Nah, kita paling disiplin waktu itu ketika buka. Itu paling disiplin waktu. Buka puasa setengah genap di tas ngaliung, ada di meja makan. Kolak, cau, kolak nabe, candil, puyeng, cilor. Bala-bala payunya cilor, cimon, cilung, cireng. Ngaliung berjamaah di itu. Nah, ada anclongkeun senok tekana kolak puter terus lieur cek kolak cau aing dibului-bului wae cenah dieu red deui alhamdulillah. Telepon DKM gerak ada acan waktuna cenah ieu sok bere rokok sabungkus cenah ada ayeuna acan DKM itu disiplin waktu. Begitu ada waktosna ka magrib, masuk aya nu ngumungkeun di masjidnya. Antun ditinggal teh jamna teu aya, jamna aya nu maho gitu. Goreng jam teu aya. Disiplin. Nah, itu dari fajar shadiq sampai
terbenam matahari. Itulah awal malam, maghrib awal malam. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kita boleh makan dari maghrib sampai subuh. Nah dari subuh kembali lagi kita berpuasa sampai maghrib. Sebetulnya saum itu tidak berat, cuman menukar waktu. Biasanya kita makan minum itu siang hari, sekarang dipindah makan minum itu malam hari. Jadi kalau mau supaya ringan tidak berat Pak, gampang. Bapak dari maghrib sampai subuh begadang terus makan minum, ke siang tidur sampai maghrib. Iya, itu ya. Tinggal menukar waktu. Panggil laguna oke jadi roba, kan aya Ramadan tiba, Ramadan tibra, Ramadan tibra. Kita tibra wae Ustaz. Kan ada hadis yang menyebutkan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah Bu, hadis itu setelah diteliti oleh para ulama, hadis itu dhaif hadisnya. Kenapa kalau hadis itu sahih? Bisa terbayang kalau hadis itu sahih. Jadi orang nanti puasa itu akan tidur terus. Nah makanya itu keterangannya dipertentangkan. Ya ada mana? Sare wae cenah teu puasa teu sarua wae kan. Saha nu ribu ibu-ibu amak-amakan. Dan sampai datang malam, summa atimus siyam ilal lail, dan sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah 187. Silakan nanti dibuka Al-Qurannya. Nah kemudian apa yang mesti kita persiapkan di bulan Ramadan itu? Karena ini adalah bulan yang agung. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, kemudian Al-Baihaqi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Jadi banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kita garis bawahi dulu satu. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Dalam ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan majaz mursal. Disebut bulannya, maka yang dimaksud adalah orang yang mengisi bulan itu. Jadi yang berkah itu bukan bulannya, tapi orang yang hidup dalam bulan itu. Memang tidak disebut di sini, tapi disebut bulannya, bulan yang berkah. Karena bulan itu sama, mau bulan Syawal, Ramadan, Jumadil April, Jumadil Mei, Jumadil awal, Jumadil akhir sama, tidak ada perbedaan. Matahari sama dari timur ke barat. Apa justru yang berkah? Nah ini yang berkah itu adalah orang-orangnya yang ada di bulan itu. Itulah yang berkah. Majaz mursal namanya. Disebut kadang dalam bahasa Arab ada gini. Kita dalam kehidupan ada disebut tempatnya, padahal yang dimaksud isinya. Contoh, Bu miwaran, neng pangesiankeun bak. Maksudnya naon? Anu dieusi bak kunaon? Ku cai, teu disebutkan cai nama. Neng pangesiankeun bak. Nah berarti baknya isi dengan air. Airnya tidak disebut. Kamana sih neng teh cenah kita ngesian baket teh kaluar deui ditinggal di tengah rengkol da jarang bak. Lah maksudnya itu salah maksud berarti ya. Maksudnya dengan air. Nah, ya aya misalkan bapak gaduh kebon.
pangababadkeun galeng. Nu dibabad naon? Hah? Jukut yang mengisi galeng. Kan bukan pangababadkeun jukut, ente babad galeng. Gitu kan? Yang dimaksud adalah isi galeng. Sia teh cenah ka mana aya kieu can balik, ditinggal teh galeng rarempak kabeh. Nah, dibabad pancet papa, babad galeng. Sanes maksudnya isinya. Piceun tampolong, di piceun naonna? Sieuna. Kalau warung tampolong mana tampolong teh balik deui. Sahrun mubarakun, orang yang mengisi bulan itu kita. Jadi bulan ini akan berkah buat kita. Ini tamu agung. Kalau kita kedatangan tamu, apa yang mesti kita persiapkan? Ibu misalkan rek kasumpingan besan, rek sumping cenah besan ka dieu. Bapana bedahkeun balong. Urang masak, wah masak. Bade kasumpingan besan. Cet bumi. Karpet, cana ka laundry karena kedatangan tamu agung. Nah, kita kedatangan bulan ini, bulan Ramadan. Kita persiapkan isi dengan amal-amal yang membuat berkah. Contohnya dalam bulan Ramadan ada kewajiban saum. Jadi bulan ini bisa berkah untuk orang yang saum. Ari tara puasa mah alhamdulillah cenah bulan penuh berkah. Kita bulan puasa bari nuang samangka tara puasa tidak berkah. Justru orang yang berpuasa yang berkah. Kan ada dalam bulan Ramadan ini sunnah melaksanakan qiyamul lail, sholat pada malam hari yang biasa kita laksanakan di sepertiga malam menjelang subuh. Ada kelonggaran, kita boleh melaksanakan setelah sholat isya, namanya sholat. Nah, saya sarankan Bu, untuk kita yang sudah biasa misalkan melaksanakan sholat qiyamul lail itu atau tahajud itu menjelang subuh, datang bulan Ramadan, waktu yang lebih baik di sana. Jadi jangan artinya kalau ingin lebih baik, kita tetap saja untuk yang biasa misalkan. Ustaz cenah abdi mah mun subuh sieun kaberangan bade tos isya we tamangga gitu. Ngan upami anggar waktu yang terbaik tetap setelah sepertiga malam menjelang subuh. Itu waktu yang paling baik melaksanakan qiyamul lail. Tapi cenah abdi mah tos isya bade tarawih, pakai bade tahajud atau jadi double, salah satu saja. Gitu ya. Kan Rasul pun hanya 3 hari kan dia melaksanakan tarawih secara berjamaah. Hari keempatnya beliau melaksanakannya di rumah. Apa cenah Bapak tarawehan apa hayang 3 Rasul. Ai urang ada sanes Rasul bener sok di masjid. Kita dapat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah menjaga takut semakin membludak jamaah itu, takut sholat qiyamul lail tarawih itu dianggap wajib. Maka ketika hari keempat, para sahabat sudah menunggu imam. Lihat lagi Rasul tidak datang. Akhirnya jamaah yang mau tarawih bubar karena Rasul tidak datang. Nah, ketika sholat subuh Rasul datang, ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mau bertanya, kenapa Rasul tadi malam tidak tarawih? Sebelum Ali bertanya, Rasul sudah dia duluan. Pasti kamu mau nanya, saya malam tadi tidak melaksanakan tarawih, tidak melaksanakan qiyamul lail. Kata Ali, ya Rasul, kenapa Anda tidak datang? Kata Rasulullah, takut yang sunat ini menjadi wajib. Jadi Rasul ada ketakutan, nanti kalau sudah berubah jadi wajib, nah kita berarti harus. Berarti orang yang tidak melaksanakan qiyamul lail berdosa. Kamu ibu-ibu malah 10 hari terakhir banyak tarawih teh kamana? Nah cenanya si Ece kamana si Ece? Di telepon Ece nahan tarawehan. Aku cenah ieu dah ubi cenah goreng suku pangkare lebaran. Digana lamun teu goreng suku teh asa desah lebaran teh banyak. Wah, apalagi di polisi di kita di lalu lintas
Kan orang sudah mulai ramai ini 10 hari terakhir Maulid Idul Fitri. Sampai pemerintah melaksanakan operasi ketupat. Di Indonesia mah kupat wae dioperasikeun. Ini untuk menjaga bagaimana Idul Fitri. Sudah mulai. Yang lain sudah sibuk tawaf di pasar baru. Desak-desakan. Tapi kalan dia genep turun dari ke anak, temen lagi di acan. Cek salakina teh ari mamah ya naon cenah. Ah bapak garoreng cenah turun deui, menang-menang di Tegalega. Di Tegalega. Keresek teh geuning. Datang ka imah teh dipake. Bapak ieu alus. Nu beureum, ah tenang. Nu biru, tah eta alus nu biru. Ari kaluar make nu koneng. Monggo nanyakeun. Biasa. Hari bapak-bapak mah make naon wae jadi ya. Lebaran make kaos sang mungkul bapak-bapak mah jadi. Bapak nahan cenah teh angkat-angkatan bubu ieu teh tos di Tasik padahal teh ka mana-mana make kaos sang we hungkul. Aya nu kitu di dia ya. Komplit bisa. Sudah terbayangnya puasa acan geus kabayang kadinya. Jadi orang yang mengisi nanti ada amal khusus dan amal yang tidak khusus di Ramadan. Amal yang khususnya contoh, amal ini tidak ada di luar Ramadan. Contoh amal apa? Yang dilaksanakan di bulan Ramadan tidak ada di luar Ramadan. Contoh apa? Coba. Apa? Puasa. Puasa 1 bulan penuh. Tidak ada kan di luar Ramadan. Ini amal khusus. Contoh kedua, tarawih. Tarawih itu kan qiyamul lail. Qiyamul lail kan ada di luar bulan Ramadan. Sahur, sunnah ada di luar Ramadan kan. Kalau kita Senin Kamis kan ada sahur, boleh. Saum Daud kan. Saum Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak. Wah, iya, masa adanya dia jamaah Saum Daud di dia ya. Sehari buka, sehari berpuasa. Sehari buka, sehari berpuasa. Saum Daud sana. Wah, Ustaz, abdi mah Saum Sulaiman. Wah, apa jadi itu nah? Saum Sulaiman. Coba apalagi baru saum 1 bulan penuh. Ini amal khusus yang tidak ada di luar Ramadan. Apalagi? Tajil. Tajil. Kolak tadi teh aya. Kolak teh kolak cau, kolak peuyeul mah diijikeun. Itu teh hanya kesenangan sesaat Pak tajil. Siang hari ngaliwat parieu. Ah, Pak, tukang peuyeul mah. Apa cenah itu aya kolak sampel. Ah, cenah seungitna Bu. Sok dikolak. Rek ka luhur aya tangkal jamu. Duh, ieu mun dikolak mah. Bapak rek kalah jamu. Urang kolak. Kolak. Geus 7 rupa Bu kolak. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lok minum. Kolak nu 7 teh teu ditoel. Kok mau bapak-bapak mah begitu mau adang cekes. Nah, Bapak, si ibu ambek-ambekan ari bapak buka teh atuh cenah meuni rokok wae. Ku korma atuh. Ibu bapak geus mecakan ku korma ngan teu hurung. Wah atuh. Tapi itulah Bu, tidak apa-apa. Boleh kan? Kan merokok itu kan tidak boleh. Kenapa merokok tidak boleh? Ketika puasa merokok tidak boleh. Makan, rokok dimakan, diminum. Nah, kata orang Arab, rokok itu surbutuhon. Rokok itu minum asap. Makanya masuk kategori minum rokok itu. Gitu. Makanya ini tidak boleh. Misalkan ibu naik angkot, pas sopir angkot itu tidak puasa, dia merokok. Rokok nanti kebona ka ibu. Cih. Batal mah. Betul, nanti batal. Jadi sedot pan lebat. Batal betul. Betul. Mau masker, ya usul masker. Ayo terima masker deui.
Mahal rokok nanti sudah rokok. Tidak batal kalau kita tidak sengaja menghirup. Gitu. Ulah kieu numpak di payun, supir teh ngarokok cek ibu teh lumayan ah. Itu mah batal. Sengaja kan? Atau saruana we. Cek supir angkot teh ibu baca biaya suruh berdoa, gitu, minum asa. Nah, jadi di bulan Ramadan Lailatul Qadar. Nah itu tidak ada kan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga itikaf. Itikaf itu 10 hari terakhir Ramadan tidak ada di luar Ramadan. Nah kemudian ada amalan-amalan yang tidak khusus. Nah amalan tidak khusus ini adalah amal-amal yang disebut dengan sunnah-sunnahnya. Nah saya di sini di hadis ini yang kedua tadi disebutkan bulan Ramadan ini faradallahu alaikum siyamahu. Nah ini amal khusus. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum. Tuftahu bihi abwabus sama. Maka akan dibuka pada bulan itu pintu-pintu langit. Dalam hadis lain disebutkan pintu surga dibuka. Maksudnya gimana, Bu? Jadi Allah itu ketika Ramadan masuk surga dibuka pantonan. Lamun sawah tutup deui, itu sanes. Apa begitu? Ketika Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ketika sawah pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka. Maksudnya gitu, Pak? Tidak. Maksudnya orang yang berkah yang bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal itu. Saum, itikaf, kemudian Lailatul Qadar, kemudian kita qiyamul lail, tarawih. Itulah orang yang bisa membukakan pintu surga. Nah, kalau misalkan masuk Ramadan pintu dibuka surga, kemudian tidak ada keterkaitan dengan kita, buat apa? Kan kita masih di sini. Bu, surga itu di mana tempatnya? Surga di mana? Di langit. Betul, di langit surga. Dan surga itu akan ada kapan? Nanti kan di akhirat. Berarti saya doakan, Bu, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, saya doakan masuk surga semuanya. Amin. Tapi masuk surga na ayeuna. Besar? Mau? Tadi sudah amin. Jadi orang masuk surga ayeuna. Kerasa bade ayeuna? Alim. Ya, berarti kena maut lah. Masa ada orang masuk surga tidak mati dulu? Jadi masih mau sekarang? Kenapa? Kalau memang saya harus masuk surga pada hari ini, jam saat ini, siap? Siap. Sok di Parayu. Nah, jadi surga itu akan terbuka dengan amal-amal ibadah di bulan itu. Dan kemudian waktu galaku bihi abwabul zahim, dan pintu neraka ditutup. Maksudnya orang yang bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat di bulan itu. Ini sebetulnya bukan Ramadan saja. Pintu neraka akan tertutup ketika kita tidak berbuat dosa, dan pintu surga pun akan terbuka ketika kita selalu melaksanakan amal-amal di surga. Bu, seorang istri itu kan hanya satu surganya dia, itu adalah suami. Jadi surga ibu-ibu itu adalah suami. Kata Rasulullah, innama huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu nerakamu, suamimu itu surgamu. Artinya seorang istri dan anak bisa masuk surga atau bisa masuk neraka bergantung kepemimpinan suami. Jadi kalau suaminya membawa ke surga, ya ke surga. Suami membawa ke neraka, ya ke neraka. Jadi tugas ibu hanya satu, taat kepada suami. Itu pun taat itu selama tidak diperintah maksiat. Kalau diperintah maksiat, ibu boleh menolak. Kata si bapak, Bu, nggak ada kopi, cina bapaknya.
Bapak ke memean motor di luar. Walaupun ibu sedang repot, misalkan sedang masak, sedang menyetrika, sedang mencuci, tinggalkan dulu pekerjaan. Karena suami sudah memberikan perintah. Jangan kita masuk dosa. Cek ibu teh, nah bapak menita apal kopi-kopi acan, rumah tangga sabaraha tahun, nyokot sorangan, dosa. Itulah, dengan sedikit saja sudah dosa. Coba bu, dosa paling besar itu contohnya apa? Berbuat musyrik kepada Allah. Saya tanya, dosa paling kecil apa? Ibu-ibu di sini pernah cung yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, bapak-bapak sahan untuk pernah nyeun dosa. Nah, kayaknya berarti kita adalah termasuk saya, Bu. Saya pernah berbuat dosa dan ada dosa yang tidak ditahu oleh jamaah dan ibu pun saya tidak tahu ada dosa yang tidak diketahui orang lain. Tapi orang yang masuk surga itu bukan orang yang bersih dari dosa, tapi orang yang pernah berbuat dosa, tapi tahu bagaimana jalan kembali. Nabi Adam kan berbuat dosa dengan ibu kita Siti Hawa. Karena orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bu, kalau kita tidak berbuat amal soleh, siapa yang akan memperhatikan kita? Kecuali diri kita sendiri. Rasulullah saja berkata kepada Fatimah, Fatimah beramalah kamu, karena aku tidak bisa menyelamatkan kecuali amalmu sendiri. Acara Pak Ustaz, abdi mah mau puasa kalem we da Bapak abdi DKM. Ari ibu nyantai sareng mah pengajian ibu mah keun moal puasa. Nah, kalem di surga boga orang jero, boga orang jero. Harus amal inilah yang menyelamatkan kita. Nah, kita berdosa tutup dengan istighfar. Dosa paling kecil apa contohnya? Contoh dosa paling kecil, contohan hijir. Anu kengeng yang dopres di Pak Ustaz. Dosa paling kecil apa? Bohong besar, bohong itu. Nabi Ibrahim saja tidak mau diminta syafaat. Kata umatnya di nanti di surga, ya Ibrahim, aku minta pertolonganmu. Kata Nabi Ibrahim, aku juga pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim malu bertemu dengan Allah karena berbohong 3 kali selama hidupnya. Urang seberapa kali berbohong? 100. Udah kira ke 100. Ibu asok lamun menakan menyesal calana si bapak terus menakan harta sampai bebe di antara. Lumayan sebenarnya rezeki anak soleh pacar bener. Rezeki anak soleh. Balik di masjid, lempang di gang, pas ningali ka anak tuh, dari sana aya amplop sakuan dibuka teh rezeki anak soleh. Padahal amplop Ustaz murah. Rezeki anak soleh. Pernah berbohong? Semua pernah berbohong. Berarti dosa besar berbohong itu. Dosa paling kecil apa? Contohnya jalin janji itu ciri orang munafik kan? Hayatul munafik salah masih besar. Coba yang kecil Ria itu sirkul asghar. Minum pakai tangan kiri. Innamas syaitan yaqulu wa yasrabu bisimali. Setan barang dahar nginum kuleungeun kencang. Setan. Berarti besar ya? Besar. Alit. Biasanya. Benar? Kieu we nu alit mah kusi beuring dicontohan. Ibu gugah tengah wengi, gugah ibu teh tengah wengi. Terus calik, Bu. Terus ngareret tigireun aya caroge ceuk ibu teh kieu. Ih. Gitu, Ibu ningali caroge ngambil gini, tos we. Terus anu teu karasa. Kita coba yang kecil, yang besar kita jernihkan di bulan Ramadan ini. Ibu pakai masker nggak pengajian,
pakai masker ke pengajian, tidak ada yang tahu apa yang diucapkan. Padahal di masker teh di pengajian ngajepian ustaz. Tak apa ustaz mah Allah Maha tahu. Ayah di dia begitu ayah. Watagollu bihi maradatus sayatin, dan kemudian pada bulan Ramadan setan dibelenggu, dirantai setan itu. Tak berarti ke Idul Fitri dikejar gede, ini kumaha? Maksudnya kumaha? Ayeuna diborobot setan teh. Nah, cenah Ustaz setan diborobot, tapi cenah nu teu puasa loba. Kan ada ketika bulan puasa kan orang yang tidak berpuasa banyak, tapi setan diborobot. Berarti setan aya kene kumaha? Atau nu ngalencar? Kan kumaha dia? Kan waktu lebih maradatus sayatin. Oh, ini para ulama saja sampai ada yang beda pendapat. Jadi dulu kita mengenal bahwa setan itu dibelenggu dengan puasa kita. Ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan tarawih, ketika kita melaksanakan i'tikaf di masjid, setan dibelenggu karena dia tidak bisa menggoda. Karena orang yang berpuasa itu kan bukan hanya berbuka batal disengaja. Orang yang berpuasa itu keluar ucapan yang ropas. Ropas itu cawokah. Cawokah itu bahasa Indonesia dan apa? Orang bahasa Sunda itu. Sembarangan. Halo, ada orang Sunda di sini. Bahasa Indonesia dan apa? Cawokah itu kotor, jorok. Nah, itu kan tidak boleh. Bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa. Gibah, tajasus kan, menceritakan orang lain, itu tidak boleh di bulan puasa. Tidak boleh karena bisa mengurangi nilai puasa. Jam 12 ibu teh pernah dengar rencangan, "Ibi bade ka mana?" "Ieu aja bade ka payun cenah." "Kan ieu rasa kedeung." "Naon?" "Apa teh cenah sia?" Nah, itu masuk gibah kan, menceritakan orang lain. Cek ibu teh, "Stop, ini imun. Aku sedang puasa." Oke, siang urang geus maghrib ngobrol. Ayah aja, oke siang geus buka. Asal gitu, asal. Tapi kita mudah-mudahan disibukkan dengan bulan Ramadan ini dengan ibadah. Setelah buka kan nanti kita ada qiyamul lail setelah isya, gitu kan. Nanti insya Allah Ustaz ada yang memprogramkan di sini semua bapak-bapak akan dijadwal menjadi imam tarawih. Nah, ini kader-kader muda. Silakan boleh. Untuk yang pemuda yang sudah akil balik itu boleh menjadi imam selama dia bacaannya fasih dan benar. Jadi ulah kieu cek si bapak teh, cenah budak leutik jadi imam. Kalau dia sudah akil balik, kemudian bacaannya benar, boleh mengimami orang tua. Jadi tidak harus orang tua terus. Wah, bapak ya senior di dia, bayana tong imaman. Kalau mustamis imam setuju boleh. Kalau makmum tidak setuju, kata makmum kita angkat imam itu bergantian. Nah ini boleh. Jadi nanti siapa yang menjadi imam bergantung kesepakatan makmum. Kan ibu juga memilih suami itu kan bergantung kesepakatan. Ibu dulu mencari suami, mencari imam, kriterianya kan kesepakatan keluarga. Ya. Ibu baru minantu neng, kemah lamun neangan salaki deung pisalaki teh nu beuntak. Maksudna nu beuntak teh naon? Benar. Ari cok si neng teh, "Mak cenah tingali bolotot kitu cenah." Beuntak. Maksudna mah naon? Beuntak teh. Itu orang Sundanya biasa sok dihubungkan dengan keadaan. Ece cenah alhamdulillah budak ece mah cenah jarang dijelema. Nu hiji jadi dokter, nu hiji insinyur, nu hiji jadi guru, jarang dijelema. Nah ari budak ibi kunaon? Budak ibi mah monyet kamera. Maksudnya jelema teh naon? Tidak ada perbedaan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa saja di depan Allah. Tidak ada status sosial. Kita sama semua. Yang paling takwa itulah yang paling dekat dengan Allah. Silakan imam siapa saja. Yang paling penting bacaan fasih. Dan kedua, tidak memberatkan makmum. Karena imam punya kewajiban falyukhaffif, meringankan makmum. Karena makmum di belakang mungkin ada yang sakit, mungkin ada orang tua, mungkin ada yang punya keperluan. Imam harus tahu. Imam itu makanya sebelum sholat, imam itu kan menghadap ke makmum. Kata imam, luruskan saf, diluruskan, gitu kan? Ibu lamun ngaluruskeun rambut ka salon namina teh naon? Direbounding. Wah. Istri Pak Ustadz Asep terus direbounding. Bapak cenah ieu teh katingal. Naon mama? Iya. Naon? Direbounding. Diluruskan. Luruskan teh kitu. Pak Ustadz Asep jadi imam. Semua jamaah safnya direbounding. Diluruskan maksudnya. Kecanak di bumi, rebounding. Itu melihat makmum. Kenapa? Untuk melihat bagaimana keadaan makmum yang dipimpinnya. Makanya saya tanya, ibu senang imam itu bacaannya yang panjang, yang pendek? Bapak-bapak, kupingkeun kusadayana dangukeun, ibu-ibu resep imam anu engke imam nu panjang pasti dicirian. Dino jadwal ditinggal. Wah panjang ieu mah. Biasa lamun rek tarawih teh gitunya. Rek tarawih teh ka icuna, "Neng, tadi ya, naon ari emak cenah?" Emak cenah ieu anterkeun 6:30 teh anterkeun mukena jeung sajadah ka masjid. Emak can ge adan cirian sia Neng cenah. Engke mah bisi pinu. Cirian we ku icuna dianterkeun ka masjid deukeut tihang. Kita kunsim kuring ka masjid, red ka tukang sajadah ibu-ibu geus ngajajar eta teh. Geus meunang nyirian. Biasa dari getihan ka dia kita pinu teh. Dijuru. Eta teh si emak biasa. Begitu rek ka masjid ningali jadwal, si imamna panjang wae. Ayeuna teh jadwal saha cenah. Ditinggal itu lah. Lu masa panjang cenah. Balik deui ibu teh jadi tarawih. Balik deui. Ecek budak nanti, mak aya naon cara terus tarawih? Teu naon-naon, sok we teu tarawih. Curiga budak nanti, si mana jadi tarawih? Naon ke masjid. Begitu ninggal Ustaz Asep geus dihareup, paingan cenah eta panjang we balik we. Di sararea baralik. Akhirna sajadah tinggal kenanganna di sisi tayang manusia. Tapi itulah kewajiban makmum, makanya harus memilih siapa yang jadi imam. Imam yang panjang kira-kira. Tapi bu, yang pendek-pendek lah biasa. An-Nabanya, Al-Ghosiyah, panjang gitu aja. An-Naba panjang. Yang panjang itu di zaman Rasul. Nah ini Pak Kang Haji nih kemarin dari Mekah. Itu tuh Al-Baqarah, nu panjang gitu. Al-Imran, Al-Maidah, nu parono teh eta Al-Ghosiyah, Al-A'la, An-Naba itu yang panjang. Hari orang mah lupa dokter lah. Boleh. Tapi tidak apa-apa ya. Silakan kalau memang hafalnya itu tidak apa-apa. Qul ya ayyuhal trikulnya qul huwallah, qul a'udzu birabbinas, qul a'udzu birabbil falaq. Terus trikulnya qul ya ayyuhal kafirun. Itu qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun pendek, tapi kalau yang tidak hafal bisa sepanjang Al-Baqarah. Panjang lagi. Ngomong terus. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma a'bud. Pagi-pagi ngomong terus. Itu apa? Cuk ibu teh. Si bapak eta ngerakeun, "Lakum Pak, lakum." Tukang yang ngomong nya lakum dinukum waladol. Ayo cek mamung teh amin asa
Nggak cenah tadi amin deh. Sarwana kata kula ngalamun ai tarawih teh. Tarawih ngalamun gitu kan. Ingat kana goreng suku, ingat kana tumiseun. Lah, cila kalian ngalamun mah Bu. Di nu kendaraan wae ngalamun mah nabrak tah. Ngalamun kieu. Da ngalamun mah kadang-kadang Bu pabelit nya rek lebaran dia. Ngalamun ke salat rek lebaran pabelit can beli baju budak, THR can cair. At-tahiyat wae pahili jeung qomat. So, at-tahiyatullah wassalamu wassalamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah hayyal falah. Jadi qomat. Ngobrol Mata tengah ngalamunnya fokus. Tapi dasar aya we ingat wae ke salat. Upami orang menuju salat, terus ngalamun kembalikan ke salat. Kembalikan lagi lawan. Ulah sampai kah terus di jangan sampai terus dikejar gitu. Misalkan ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Hari kunci iman di mana? Ingat karena kunci Bu. Begitu ruku Allahu Akbar, cabak saku. So keningnya begitu sami Allahu liman hamidah. Hari pamulangan dosa. Selalu itu saja. Aya anu sholat Bu ngalamun Allahu Akbar. Ngalamun nyieun ngabangun rumah ngalamun Allahu Akbar langsung ka gambar fondasi ya, naik bata beres atahiyat assalamualaikum nepi ka ngechat beres. Nah hari beres sholat balik deui anggar mana terjadi. Silakan ini nanti dibaca ya sisanya saya tamatkan dulu yang satu. Nah kemudian fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Nah di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Nah ada mitos di kita. Nah ini salahnya Ustaz, sepertinya ini malam Lailatul Qadar. Nah angin sepoi-sepoi, langit terang, sejuk. Bu, itu mitos. Lailatul Qadar itu tidak bisa dirasakan. Datangnya itu tidak bisa dirasakan. Dan mungkin saja kita mendapat Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, setiap orang yang tidak bermaksiat pada malam itu. Jadi kita jaga. Makanya kita jaga sholat malam. Kemudian kita jaga baca Quran. Kita jaga sodako. Pokoknya ada perbuatan baik saja. Bolehkah kita malam Lailatul Qadar tidur? Boleh? Ini malam Lailatul Qadar misalkan. Kata Rasulullah, carilah di 10 terakhir Ramadan. Boleh tidur? Boleh, silakan. Mungkin yang tidur pun dapat Lailatul Qadar. Kenapa kita Lailatul Qadar itu selalu di masjid? Kenapa? Karena di masjid itu sedikit kemungkinan orang berbuat maksiat. Makanya kita sunnah di masjid. Kamu ayah Pak jami di masjid gaplek. Ayah Pak. Makanya di masjid itu tempat berbuat baik. Jangan nu gaplek makarare punya ngaliwat kanu gaplek keung Bu. Kocor sia. Modal gitu nya. Paehan sia. Wah gitu nya. Di masjid itu tidak ada. Makanya kenapa kita Lailatul Qadar di masjid? Nah ibu boleh di rumah Lailatul Qadar, ibu mendapatkan Lailatul Qadar di rumah. Misalkan malam itu ibu melaksanakan sholat dengan ngawas punya. Bu, saya sarankan untuk di bulan Ramadan nanti mengaji kan. Nah mengaji itu di pergiat kembali sebagaimana Rasulullah itu talaki. Rasul itu bertemu dengan malaikat Jibril membaca Quran kembali. Nah silakan kita sunnah. Ini amal paling baik di bulan Ramadan kita membaca Quran. Tidak usah tamat dari Fatihah sampai An-Nas. Saya sarankan begini. Kita punya program. Jadi Ramadan ini
kita hafal juz 30. Nah, jadi bukan membaca tapi tahfidz. Nah, ya. Ramadan berikutnya kita hafalkan juz 29 gitu. So bapak-bapak nih lumayan kayak kanggo ngimamanya surat-surat di juz 30 gitu. Kan nanti ada kenangan Bu, berkesan setelah lebaran itu, alhamdulillah Ramadan kemarin saya hafal juz 30. Nanti saya mau ke juz 31. Juz 31. Nanti juz 29 gitu ya. Silakan. Nanti ada kenangan. Jadi bukan hanya tamat membaca Quran ya. Ngapalkeun kana tarawih sebentar. Teman-teman iman rahimakumullah. Nah ini malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah kita mungkin mendapatkan, jaga. Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan 10 hari terakhir itu tidak dakhalal asru sadda min zarahu. Rasul itu memperkuat sarungnya. Maksudnya adalah apa? Memperkuat sarung. Dia tidak mendekati istrinya. Bukan mengharapkan, tapi Rasul lebih giat di masjid. I'tikaf 10 hari terakhir. Iman iman rahimakumullah. Sudah sejam ya. Mungkin ada sesi sebelum ditutup, ada sesi pertanyaan atau sudah cukup? Ada sesi pertanyaannya. Karena mungkin sudah sejam, silakan nanti di karena waktu tidak cukup dibaca saja ya. Yang lainnya kalau tidak ada yang mengerti silakan ditanyakan ke Pak Ustadz Ade atau Pak Ustadz Sep. Silakan. Ada pertanyaan? Bu? Bangga. Ada? Bagaimana hukum puasa jika tidak melakukan sholat? Nah, hukum puasa tidak melakukan sholat. Nah, maksud saya jawab bisa ya. Nah itu teh seperti berdandan tapi tidak mandi. Jadi bagi dia tidak berkah. Kenapa? Karena ada kewajiban yang menjadikan dosa ketika tidak dilaksanakan. Jadi seolah-olah tetap saja kotor. Kan orang tidak sholat itu tidak diterima amalnya sampai dia melaksanakan sholat. Kata Rasulullah, baina sirki wal kufri tarkus sholat. Antara sirik dan kekufuran itu meninggalkan sholat. Jadi ketika orang tidak sholat kemudian tidak sahur, buat apa? Jadi ya itulah yang disebut dengan habitat amal. Maka terhapus amalnya. Ini sia-sia saja. Silakan, ada yang lain? Bang Abu? Ibu? Mohon Bagi? Gimana ringin? Ini dia. Waalaikumsalam. Nantinya akan menentukan istri dan anak-anak masuk surga atau neraka. Nah, yang ingin saya tanyakan itu semuanya juga manusia biasa ya, baik apa kumaha langsung ya tadi mampir kira persoalan apa? Ya. Ganti suami. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ini Bu ya. Jadi taat ibu kepada suami adalah taat kepada Allah. Jadi suami ibu itu surga. Dengan ibu taat kepada suami itu surganya Allah di sana. Adapun ketika suami tidak taat kepada Allah itu urusan dia. Tugas ibu adalah kita taat kepada suami, kita laksanakan perintahnya. Kenapa? Karena dasar kita adalah taat kepada Allah. Layani saja suami. Ibu tahu gak istrinya Fir'aun siapa? Siti Asia. Siti Asia dia surga. Kemudian dia
berdoa kepada Allah ingin rumah di surga. Dia taat kepada suaminya, Bapak Aun, Fir'aun, gitu kan? Tapi dia taat kepada Allah. Fir'aun ke neraka, istrinya masuk surga. Tapi ulah kieu caroge teu soleh karena Fir'aun ulah geus pasea. Taat saja ibu laksanakan perintah suami selama tidak menyuruh maksiat. Jadi nanti di keluarga itu ada yang istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga. Contoh istri Nabi Lut, Nabi Nuh, kan istrinya ke neraka. Ada yang suaminya ke neraka, istrinya ke surga. Contohnya Fir'aun ke neraka, istrinya masuk surga. Ada yang suaminya surga, istrinya pun surga. Contohnya Nabi Ibrahim. Jadi ibu mau memilih mana? Mau seperti Nabi Nuh, mau seperti Fir'aun, atau mau seperti Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah, Ibrahim itu istrinya 2. Jadi mau seperti siapa? Oh, bisa terjadi. Iya, kan itu mah. Nah, bapak-bapak di dia mah teu baru kakawani, bapak-bapak di dia. Silakan satu lagi berarti ya. Silakan ada. Ya, mana? Wasalim Muhammadonali wasalim bumini mutakabbalah. Nah itu doa itu memang populer ya. Doa kita masuk ke bulan Ramadan. Bisa diamalkan, tapi jangan dikhususkan doa itu. Sekali lagi. Jadi jangan mengkhususkan doa itu. Karena itu doa bukan dari Nabi, tapi dari salah seorang ulama tabi'in. Jadi ada ulama setelah sahabat yang sering berdoa seperti itu. Jadi artinya doa itu kan permohonan. Kita bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan sehat di bulan Ramadan, mudah-mudahan diberi rezeki di bulan Ramadan. Silahkan berdoa sesuai dengan redaksi kita masing-masing. Nah kalau misalkan mau seperti doa Allahumma salimni li Ramadan, silahkan. Tapi jangan dijadikan doa itu sebagai doa rujukan Ramadan gitu. Karena itu bukan dari Nabi ya. Seperti doa ini Bu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa sering kita ucapkan ya. Tapi itu doa bukan dari Nabi, itu doa buatan ulama. Jadi tidak harus seperti itu. Silahkan kita doakan orang tua seperti apa yang kita mau doakan, kebutuhan masing-masing ya. Jangan dikhususkan Bu ya. Silahkan mau itu atau yang lain boleh. Terusnya ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Didoakan mangga sing sarehat sadayana. Mudah-mudahan jamaah 5 tahun ieu atanapi rahawae tiasa umroh ka Makkah sadayana. Teu cukup ku amin nararabung ge ayeuna. Kula balihara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.